Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai P3K Perawat. Nah, di video sebelumnya mungkin teman-teman sudah sempat menyimak ya bahwasanya P3K itu ada 4 jenis soal. Ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosial kultural, dan ada kompetensi wawancara. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai kompetensi teknis untuk P3K formasi perawat. Oke, sebelum kita mulai untuk latihan soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Perawat Online, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari Perawat Online. Oke, langsung saja kita mulai untuk latihan soal dan pembahasannya. Soal pertama, seorang perempuan usia 45 tahun dirawat di ruang bedah terpasang gips di lengan kanan dengan keluhan nyeri di pergelangan tangan kanan ketika digerakkan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit. Suhunya 37,8 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan pertama untuk mengatasi masalah di atas? Opsi A, mengangkat lengan. Opsi B, mendokumentasikan temuan. Opsi C, anjurkan klien nafas dalam. Opsi D, periksa adanya parestesia dan kelumpuhan lengan kanan. Opsi E, kolaborasi pemberian golongan opoid. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat? Oke ya, langsung saja kita lihat kunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D ya teman-teman. Yaitu periksa adanya parestesia dan kelumpuhan lengan kanan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, berdasarkan dari soal tadi, kita harus bisa menemukan kata kuncinya. Mungkin teman-teman yang sudah sering menonton latihan soal di channel Perawat Online pastinya sudah terbiasa untuk menjawab soal yaitu dengan menggunakan kata kunci logika. Nah, kita rumusnya ada KKL yaitu kata kunci logika. Pertama kita tentukan kata kuncinya, kemudian baru kita nanti bisa untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Kata kunci itu bisa diambil dari keluhan pasien, bisa diambil dari diagnosis medis kalau ada, ataupun dengan pemeriksaan penunjang. Nah, pada soal pertama tadi, kata kuncinya bisa kita ambil yaitu terpasang gips ya. Pasien terpasang gips di lengan kanan, kemudian keluhannya ada nyeri di pergelangan tangan kanan ketika digerakkan. Dan kita bisa tambahkan vital sign-nya, yaitu tekanan darahnya 110/70 dalam rentang normal, nadinya 80 kali per menit, masih dalam rentang normal, RR-nya 24 kali per menit, masih dalam rentang normal ya, agak tinggi sedikit, dan suhunya 37,8 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya tadi adalah tindakan pertama yang bisa dilakukan pada pasien tadi. Nah, apa itu tindakan pertama? Nah, nanti teman-teman hati-hati nanti kalau ada soal tindakan pertama dengan tindakan utama atau tindakan saja. Nah, tindakan utama itu sama dengan tindakan saja. Nah, kalau tindakan pertama itu adalah tindakan yang cepat dan simpel yang bisa segera dilakukan pada pasien. Nah, pada kasus ini, karena pasien terpasang gips dan nyeri, maka tindakan yang cepat dan simpel yang bisa dilakukan segera pada pasien yaitu adalah opsi D tadi. Apa? Yaitu periksa adanya parestesia dan kelumpuhan di lengan kanan. Nah, jadi itu ya untuk soal mengenai tindakan pertama. Jadi nanti hati-hati teman-teman bisa membedakan antara tindakan pertama dengan tindakan utama. Kalau tindakan utama nanti disesuaikan dengan masalah keperawatan pada pasien. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 25 tahun dirawat di ruang jantung dengan diagnosis gagal jantung, tiba-tiba mengeluh sesak nafas dan dyspnea.
tekanan darahnya 100/90, frekuensi nadi 104 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius, frekuensi nadinya 24 kali per menit. Nah, apakah tindakan pertama yang segera Anda lakukan? A. Memberikan oksigen, B. Mengukur kembali tekanan darah, C. Meminta klien nafas dalam, D. Memposisikan pasien dengan mengangkat kepala tempat tidur, atau E. Melakukan pemeriksaan EKG. Nah, sama seperti soal pertama tadi ya, yaitu berhubungan dengan tindakan pertama. Nah, jadi apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Tindakan yang simple dan sederhana yang bisa kita segera lakukan pada pasien. Yaitu apa? Memposisikan pasien. Nah, dengan semi-volar karena pasien mengeluh sesak nafas. Nah, setelah dilakukan posisi pasien, baru nanti bisa kita lakukan memberikan oksigen. Nah, memberikan oksigen itu adalah tindakan utamanya. Karena pasiennya mengalami masalah keperawatan pola nafas tidak efektif. Ya, ada dyspnea, ada sesak nafas, RR-nya juga meningkat. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, alur menjawabnya sama, kita tentukan kata kuncinya dulu. Ya, jadi teman-teman sini harus bisa menentukan kata kunci. Nah, kata kuncinya yaitu ada diagnosis medisnya, yaitu gagal jantung, kemudian keluhannya ada sesak nafas dan dyspnea. Nah, kemudian vital sign-nya ada tekanan darah 100/90, nadinya 104, suhunya agak meningkat 38,5, RL-nya juga sedikit meningkat menjadi 24 kali per menit. Nah, tindakan pertama, sama seperti soal pertama tadi ya, tindakan yang cepat dan simpel yang bisa segera dilakukan pada pasien. Jadi jawabannya adalah yang memposisikan pasien dengan semi-volar. Ya. Kalau tindakan utamanya yaitu adalah tadi memberikan oksigen. Oke, jadi itu perbedaan antara tindakan pertama dengan tindakan utama. Jadi hati-hati teman-teman, nanti teliti, lihat baik-baik pertanyaannya pada kasus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perawat menganalisis hasil gas darah arteri klien dan mencatat sebagai berikut. pH 7,45, PCO2-nya 30, HCO3-nya 20. Apakah interpretasi dari hasil gas darah arteri tersebut? A. Acidosis metabolik, acidosis respiratorik, C. Alkalosis metabolik, D. Alkalosis respiratorik, atau E. Acidosis campuran. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah jadi teman-teman cukup fokus saja langsung ke hasil BGA. Ya, cukup langsung fokus ke hasil BGA. Kemudian teman-teman bisa menginterpretasikan. Ada pH, ada PCO2, ada CO3. Nah, mungkin di video sebelumnya sudah banyak dibahas mengenai bagaimana sih cara cepat untuk menentukan interpretasi dari hasil gas darah arteri. Nah, kalau pH-nya rendah, maka asidosis ya. Kalau asidosis, maka yang perlu kita perhatikan yaitu pH dan PCO2 saja. Nah, kalau pH-nya tinggi, maka alkalosis, maka yang perlu kita perhatikan adalah pH dan HCO3. Nah, itu adalah cara cepatnya. Oke, kira-kira apa jawabannya? Nah, pH-nya 7,45, tinggi atau rendah? Kalau rendah berarti adalah asam atau asidosis. Kalau tinggi adalah basa atau alkalosis ya. Oke, saya rasa teman-teman sudah bisa menebak ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D, alkalosis respiratorik. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman cukup fokus saja ke hasil BGA, tidak usah menghiraukan kalimat yang lain. Ya, kalau sudah menemukan soal seperti ini dan pertanyaannya adalah apakah hasil interpretasi BGA. Untuk menghemat waktu, teman-teman langsung aja fokus ke hasil BGA-nya. Nah, di sini ditentukan adalah pH-nya tinggi. Oh, pH-nya tinggi berarti apa? Yaitu basa. Kalau basa berarti alkalosis. Nah, kalau alkalosis berarti yang diperhatikan adalah pH dan HCO3 saja. Nah, PCO2-nya bisa kita abaikan. Cara cepatnya seperti itu. Kalau HCO3-nya rendah, maka alkalosis respiratorik. Kebalikannya, kalau HCO3-nya tinggi, nah itu bisa menjadi
alkalosis metabolik. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau pH-nya rendah, maka asidosis. Yang diperhatikan adalah pH dan hasil PCO2. Nah, kalau PCO2-nya tinggi, nah, maka hasilnya adalah asidosis respiratorik. Kalau PCO2-nya rendah, maka asidosis metabolik ya. Jadi itu untuk cara cepatnya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 50 tahun datang ke IGD mengeluh sesak dan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke bahu dan lengan kiri yang dirasakan secara spontan. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darahnya 150/90, nadinya 96 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit, dan suhunya 38 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah rencana tindakan keperawatan pertama untuk mengatasi masalah di atas? A. Kaji fungsi pernafasan. B. Bantu pasien posisi semipolar. C. Kompres dada dengan air hangat. D. Anjurkan klien melakukan distraksi. Atau E. Ajarkan pasien tarik nafas dalam. Oke, mungkin teman-teman masih ingat di pertanyaan sebelumnya, ini pertanyaan mengenai tindakan pertama. Nah, kira-kira apa jawabannya kalau ada pasien dengan keluhannya sesak, nyeri dada sebelah kiri. Nah, kemudian diketahui RR-nya ternyata sampai 30 kali per menit. Nah, sebenarnya kita sudah bisa menebak. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Oke, langsung saja kita buka kunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B, yaitu adalah bantu pasien posisi semipolar. Nah, biasanya kalau tindakan keperawatan pertama itu identik dengan posisi, identik dengan memposisikan pasien dan mengukur vital sign, atau melakukan pemeriksaan vital sign. Biasanya identik seperti itu. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kasusnya. Oke ya, kita langsung ke alur menjawabnya. Kita tentukan kata kuncinya. Kata kuncinya keluhannya apa? Sesak dan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke bahu dan lengan kiri yang dirasakan secara spontan. Kita lihat vital sign, tekanan darahnya 150/90, nadinya 96 kali per menit, kemudian RR-nya 30 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah tindakan pertama. Nah, keluhannya sesak, RR-nya juga meningkat. Maka tindakan pertamanya yaitu adalah memposisikan pasien semipolar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perawat menganalisis hasil gas darah arteri dan mencatat sebagai berikut. pH-nya 7,55, PCO2 45, HCO3 30. Apakah interpretasi dari hasil gas darah arteri tersebut? Nah, ini lagi soal mengenai interpretasi dari BGA atau gas darah arteri GDA. Apakah asidosis metabolik, asidosis respiratorik, alkalosis metabolik, alkalosis respiratorik, atau asidosis campuran? Nah, caranya sama ya seperti soal sebelumnya, yaitu fokus saja langsung ke hasil BGA-nya. Nah, yang pertama kita lihat adalah pH-nya dulu. Nah, pH-nya kira-kira tinggi atau rendah. Kalau pH-nya tinggi, maka yang kita perhatikan adalah pH dan HCO3. Nah, kalau pH-nya rendah, yang kita perhatikan adalah pH dan PCO2. Nah, di sini kita lihat pH-nya berapa? pH-nya adalah 7,55. Kalau 7,55 kira-kira tinggi atau rendah? Tinggi ya. Oke, tepat sekali. Nah, kalau tinggi berarti basa. Kalau basa berarti alkalosis ya. Berarti opsi jawaban A, B, E bisa kita buang. Jadi tinggal opsi C atau D. Apakah alkalosis metabolik atau alkalosis respiratorik. Nah, karena pH-nya tinggi, maka yang kita perhatikan adalah HCO3-nya. Perhatikan, HCO3-nya tinggi atau rendah. HCO3-nya ternyata tinggi. Nah, kalau tinggi apa? Yaitu alkalosis metabolik. Ya, opsi C jawaban yang tepat. Oke, pembahasannya sama seperti tadi. Kata kuncinya fokus ke hasil BGA, kemudian pH-nya tinggi, HCO3-nya tinggi, maka
Interpretasinya adalah alkalosis metabolik. Oke, jadi seperti itu untuk beberapa soal terkait tentang kompetensi teknis mengenai seleksi P3K formasi perawat. Nah, di sini ada info menarik bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti seleksi P3K formasi perawat. Di sini ada kelas online yang diadakan oleh Sakti Institute. Nah, di mana nanti kelas online itu metodenya berupa menggunakan via kelas WhatsApp dan YouTube. Nah, nanti selama 14 hari teman-teman akan belajar mengenai materi-materi P3K perawat dari 4 kompetensi itu, kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, untuk info lengkapnya, teman-teman coba aja langsung lihat di link yang saya taruh di deskripsi video ini. Nah, nanti teman-teman bisa lebih jelas di sana. Ada infonya, ada apa saja materinya, kemudian bagaimana sistemnya, kemudian jadwalnya seperti apa, kapan, dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman langsung saja lihat di link yang ada di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian untuk video pembahasan latihan soal pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri. Tetap semangat belajarnya. Semoga lulus semua jadi P3K perawat dan yakin jadi P3K pada periode ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.